Uang hasil judi, uang hasil korupsi, uang hasil tipu, uang hasil rampasan. Jangan kasih makan keluar. Jangan. Tidak jadi berkat. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menjauhkan semua pencobaan. Kami berdoa, Tuhan memberkati sekalian kami. Supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di kesempatan sukacita kita malam hari ini, saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan ini berkenaan dengan memberi jawab terhadap tema dan subtema kita ini. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Secara kasat mata, Natal itu enak untuk dinonton. Di peristiwa malam Natal itu, ada bintang berekor, ada malaikat menyanyi. Enak untuk dinonton. Tapi, Natal bukan tontonan. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau Natal bukan tontonan, lalu Natal itu apa? Natal itu tuntunan. Sama-sama, 1, 2, 3. Siapapun yang merayakan Natal harus dituntun berjumpa dengan Yesus by Natal. Tapi dia ada dalam perayaan Natal, tapi tidak berjumpa dengan Yesus by Natal, dia hanya bikin perayaan tontonan. Enak untuk dilihat. Dan teman-teman yang kerja sebagai event organizer lebih hebat untuk membuat perayaan-perayaan tontonan. Tetapi ini bukan tuntunan biasa. Natal adalah tantangan. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan tantangan kita ada pada tema dan subtema kita. Setelah kita merayakan Natal ini, apakah kita mau Tuhan benar-benar hadir dalam rumah tangga, dalam keluarga? Atau kita tidak mau Tuhan ada di dalam? Tantangan kita yang kedua adalah subtema. Supaya semua orang yang belajar dari Yesus melayani sebagai hamba. Atau semua mau bos ini. Nah itu dia pun tantangan. Ini menjadi perhatian serius. Tapi bagaimana memulainya? Lause. Dia kumpul murid-muridnya dan dia bilang begini. Ada 3 hal yang paling dibutuhkan oleh satu negara. Berapa hal? 1, tentara, sama-sama. Kedua, makanan, sama-sama.
3, kepercayaan. Sama-sama. 1 apa tadi? 2, 3. Setelah murid-murid jawab begitu, terus Lao Tse bilang, berpikirlah sedikit dan kasih kurang 1 di antara itu 3. Murid-murid berpikir sedikit, terus orang bilang, kasih kurang saja tentara. Kamu tidak takut kalau tidak ada tentara di satu negara? Argumentasimu bagaimana? Papa, yang penting kita hidup baik, bangun komunikasi politik dalam dan luar negeri dengan baik, hidup damai dengan semua orang, tentara tidak ada, tidak apa-apa. Berarti tinggal apa ini? Makanan dan? Terus Lao Tse bilang, kasih kurang 1 lagi. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, memilih kasih kurang? Saya suruh jawab bukan tertawa. Kasih kurang mana ini? Makanan, kepercayaan. PLN lebih memilih kasih kurang jaringan. Antara makanan dan kepercayaan, lebih memilih kasih kurang. Murid-murid bilang kasih kurang saja kepercayaan. Lalu saya bilang, kenapa kamu bilang begitu? Pak, kita kerja ini untuk apa? Kerja ini untuk makan. Untuk apa kita ini dipercaya tapi lapar? Tidak ada orang makan kepercayaan. Dan Lao Tse bilang, yang kamu baru omong ini, yang baru kamu ucapkan, itulah ucapan yang merusak kehidupan satu bangsa. Jangan hanya karena uang kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan hanya karena jabatan kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan karena hal-hal yang sifatnya sementara kamu menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Saya mau tanya, orang PLN ini bisa dipercaya semua? Kan saya hanya tanya. Bisa dipercaya? Suami-suami aman, bisa dipercaya. Istri pinjam HP aman, tidak ada jaringan di situ. Itu penting itu. Mendefinisikan diri sebagai orang yang bisa dipercaya itu, repot ini. Mau jadi hamba yang melayani, tapi tidak bisa dipercaya bagaimana? Baik, ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati, kalau bukan masuk surga berarti masuk. Kalau bukan surga berarti masuk. Tapi kalau ayam mati masuk di mana, pendeta? Saya juga pusing itu. Tapi kalau itu pertanyaan ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di kalau dia mati di hutan tetap masuk di bejana. Tapi apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan kuat bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu dia di sebelah. 1, 2, 3. Dalam cerita penciptaan, waktu cipta ayam, Tuhan cukup berfirman, langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi, Tuhan cukup berfirman, langsung jadi sapi. Waktu cipta babi, Tuhan cukup berfirman, langsung jadi babi. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada pertimbangan. Ada hitung-hitungan. Kenapa? Karena manusia akan menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan 1 kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 1, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung rambut atau ujung kepala? Yang benar ujung rambut atau ujung kepala ini? Nah, sudah atur sajalah, pokoknya kita mengerti lah. Dari ujung kaki sampai ujung itu manusia. 10 tahun lalu kita punya berat badan
hanya 37. Dan setelah kerja di PLN, berat sudah 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, pernah gunting kuku? Tumbuh lagi kok tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Pendeta Yandi baru cukur kumis kemarin, sekarang tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Kalau baru itu kita belum beda dengan ayam. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberikan apa? Jiwa itu apa, pendeta? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan yang berimbang antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk, oh iya, tidak ada sekolah. Hanya ada sekolah untuk manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh yang bagus tadi kaitan dengan apa? Berbuat racun, di PLN ada sumber masalah. Bayangkan kalau sumber masalah banyak begini di dunia. Apa maksudnya? Kalau hari ini masih ada laki-laki pada itu, masih ada suami biasa. Orang lain ada biasa polisi. Terus ibu-ibu yang biasa kena pukul lagi suami coba angkat tangan. Ayo jangan. Orang yang angkat tangan pulang kena pukul ulang. Kalau hari ini kita masih merendahkan perempuan, tubuh kita bermasalah. Saudara akan dianggap sangat hebat di rumah. Dan orang-orang yang diproduk dari rumah yang tidak pernah menghargai perempuan, itu muncul di kampung. Tidak pernah hargai perempuan. Kalau hari ini kita kasih sekolah yang anak laki-laki yang perempuan, kita tidak kasih sekolah dan kau bermasalah. Kalau hari ini ada kalimat yang begini, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi sama saja bulan datang langsung. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Saudara, pendeta Yandi tidak kita dari pendeta tahun 2004. Pendeta Yandi di satu pulau kecil di pedalaman NTT bagian selatan. Waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat saya cuci pakaian di sumur, orang bilang, pendeta, yuk, makanya kawin sudah. Saya kamu punya otak itu. Kalau mereka ke rumah pelayan, saya sapu-sapu rumah, orang bilang, makanya apa? Kawin sudah. Kamu otak itu. Apa? Kenapa setiap kali kami suruh apa kawin, maka bilang kami otak tidak betul? Saya tanya, tolong kawan, kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang gila saja yang pakaian kotor di sini bentuk saya kawin. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Mulai menjernih. Bahwa kemudian ibu harus sapu, harus cuci, harus masak, harus ambil air. Bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Mau melayani jadi hamba atau mulai dari rumah. Dari rumah hanya ibu-ibu supaya ada kesempatan diikat rambut itu. Daripada nanti rambut berdiri begini. Baru kita lebih suka lihat teman di kantor daripada lihat istri. Tapi yang kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian tubuh tertentu jadi berhala. Maksudnya begitu. Dulu ada anak yang berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Tapi telanjang di masjid satu dan ketiga. Manusia sekarang ini bagian banyak bayar double-double, tapi masalah banyak sekali. Kenapa?
Saya ingat tahun 1996 saya pergi sekolah teologi, pikir 30 tahun yang lalu. Sebagai laki-laki normal ini saya suka perempuan, saya ingin suka perempuan. Tapi tidak ada perempuan suka saya. Dulu kan pakai istilah titik sawah kalau kita kasih tahu dalam bentuk tema. Ada salah dari Yandi. Ibu pertama adalah Yandi itu orang apa dari mana? Dia kira saya orang Hindu. Kalau kasih tahu Yandi itu orang Timur dari Soi. Dia bilang, tapi Yandi itu orang baik. Kalau pendeta dia penting mau perbaiki keturunan. Dia kira ini keturunan mau berbeda dasar. Saya simpan dia. Saya bekerja baik. Saya sekolah baik-baik jadi pendeta. Sekarang di mana-mana bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Ini Pak Direktur PLN ini ada cerita juga begitu, tapi saya tidak mau ngomong. Apa poinnya? Apa poinnya? Kalau hari ini masih ada orang Indonesia bagian barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau bermasalah dengan hidup. Menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi Timur, menjadi Sulawesi, menjadi Papua, itu bukan pilihan. Dulu Tuhan cipta saya, dia tidak pernah tanya, Yandi, mau Timur atau Eropa? Tidak tanya. Langsung jadi. Berhentilah melecehkan kemanusiaan. Amin. Amin. Supaya apa? Kita belajar melayani sebagai hamba. Saya ketemu seorang direktur satu bank. Dia bercerita. Orang ini baik sekali. Semua orang tahu dia orang baik. Dia bercerita. Karena dia baik, siapapun boleh bicara dengan dia. Satu hari ketika dia sampai kantor, security dan cleaning service minta, Bapak, bolehkah kami bicara sedikit dengan Bapak? Boleh. Mereka masuk, datang ke ruangan Pak Direktur. Kamu mau bicara apa? Orang dua bicara begini. Bapak, kalau semua orang baik seperti Bapak, maka kami punya istri anak sudah pasti tidak akan dapat makan minum. Kamu maksud apa? Bicara yang jelas dong. Bapak, kami ini digaji untuk buka pintu mobilnya Bapak. Kami ini digaji untuk bawa Bapak punya tas. Dan karena Bapak yang baik ini sudah buka pintu mobil sendiri, Bapak bawa tas Bapak sendiri, kan dianggap ini pekerjaan gampang. Lalu kami digaji untuk apa? Kaget ini Pak Kepala ini. Kenapa? Dia tidak pernah bayangkan, bagi dia simpel saja. Buka pintu kan gampang, bawa tas gampang. Tapi sekarang dia mengerti bahwa ada orang yang harus melakukan itu. Dan dia bilang, saya minta maaf untuk itu. Tapi saya bilang pada kamu, kalau besok kamu buka saya punya pintu mobil, kalau besok kau bawa saya punya tas, bukan karena saya lebih dari kamu. Tapi masing-masing kita bertanggung jawab untuk tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Masing-masing pada tempatnya. Tidak usah duduk menghayal. Sedikit-sedikit bilang, coba kalau saya yang direktur. Tidak usah, kerja saja yang kita. Tidak usah. Banyak yang suka menghayal. Saya mau tanya, yang baju-baju biru dong saya tanya. Kalau tiba-tiba ini hari dapat uang 1 miliar, kira-kira bikin apa? 1 miliar, bikin apa? Kasih orang susah kok tidak? Kasih berapa? Tidak mau jawab. Saya dapat 1 miliar ini hari, semuanya saya kasih orang miskin. Semua. Nanti pendeta dapat apa? Ya nanti baru menghayal lagi kan. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir. Kapan kaya? Susah kaya nanti. Satu. Sekarang kedua.
saya harus khotbah cepat karena ini untuk menghargai yang seksi konsumsi. 2, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Perjumpaan yang tidak berimbang itu kemudian puncaknya adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa ketika Yesus lahir, nyanyian para malaikat harus dinyanyikan di padang belantara. Ini kisah sangat berkaitan dengan kisah dalam Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel. Di padang itu, tempat di mana kakak adik harus sayang satu dengan lain, berbagi kasih, menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adik. Karena itu nyanyian perdamaian dari sorga pertama-tama mesti dinyanyikan di tempat-tempat di mana persaudaraan penuh dengan kepalsuan. Saya khotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap cantik. Pakai baju bagus-bagus. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat terus dalam pemuka begini. Kita baru naik tangga terakhir. Dengan santun sekali orang bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu. Siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun tidur langsung dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Bikin apa-apa itu tulus. Amin kok. Orang PLN dong pernah dimaki tuh gara-gara listrik mati terus itu. Pernah dapat marah kan? Lalu lepas strom di itu orang rumah. Tulus-tulus. Kenapa? Dalam karakter yang baik itu ada penghormatan. Mau melayani tanpa penghormatan itu pencitraan. Ada anak-anak, orang tua datang bilang saya, pendeta, yo, mau bikin apa ini anak-anak ini? Saya bilang maksud apa ini? Pukul sudah, marah sudah, ikat sudah. Tapi anak-anak ini nakal terus, tidak tahu ikut siapa. Saya bilang mau ikut siapa? Ini kalau bukan ikut dia papa, ikut dia mama. Masih ikut saya. Terus saya bilang begini, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah 3 hal ini. Lakukan 3 hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Jenny, Yanti, Dinus, nama dia baik. Nanti jadi baik. Karena ada orang tua ini panggil dia anak bilang begini. Babi. Tidak boleh itu. Ada orang PLN panggil anak babi. Tidak boleh. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua kalau dia anak babi dia papa. Kita dikasih jabatan bagaimanapun belajar untuk panggil orang dengan nama yang baik. Panggil, jangan, tidak usah. Amin. Tapi saya senang sekali lihat, tepuk tangan ke seorang PLN dulu. Tadi ada Pak JM, ada pimpinan-pimpinan, ada Pak Dir datang. Duduk sama-sama, semua duduk makan. Mantap. Itu betul. Mantap itu. Karena strum semua. Tidak ada. Bagus itu. Panggil mereka dengan nama yang baik. Kedua, berikan kepada mereka makanan yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Makanan yang baik itu bukan soal 4 sehat 5 sempurna. Bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik itu uang hasil judi. PLN ada yang judi. Judi online. Uang hasil judi, uang hasil korupsi, uang hasil tipu, uang hasil rampasan. Jangan kasih makan keluar. Jangan. Tidak jadi berkat. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Amin deh. Itu baru melayani betul. Mau melayani tapi nota dia isi sendiri. Penyedia itu hanya siap cap. Dia isi sendiri. Tiba-tiba temuan KPK.
Tidak pakai lagi biru. Orange, Pak. Berikan makanan yang baik, Amin kok. Istri-istri, jangan paksa suami untuk dapat lebih dari yang seharusnya. Cukup itu, don't dipelen, cukup itu. Gaji mantap itu, tambah strom sedikit, sudah. Tidak, bagus itu. Tidak usah paksa. Cukupkan diri. Amin. 3. Berikan kepada mereka ajaran yang benar. Sama-sama, 1, 2, 3. Anak-anak ini pelajar cepat. Hanya akan mengulang apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Bapak biasa tampar mama, kita melahirkan anak laki-laki yang pandang enteng perempuan. Kita melahirkan anak perempuan yang takut lihat laki-laki. Bapak mabuk, anak. Mama tukang tipu, anak. Bapak mama maki, anak. Kan dia hanya ulang. Apa yang dia lihat, itu yang dia ulang. Karena itu tanggung jawab kita ada di situ. Kesetiaan itu ketersediaan. Diri, waktu, tenaga, dan semua yang kita berikan sebagai bagian yang baik. Yang kemudian menciptakan generasi yang baik. Itu dia. Dan kalau tentang karakter ini dia bilang, kalau saudara membalas yang baik dengan yang baik, itu karakter manusiawi. Tidak usah pergi ke gereja juga tahu. Kalau saya tolong Bapak, Bapak tolong saya. Itu manusiawi. Tanya, Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Tuhan tahu kok tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu kok tidak? Nah, kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang, kamu nanya. Adam cari mati itu kali. Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu bikin apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah Tuhan. Siapa suruh kamu makan itu buah? Orang 2 baku tuduh begitu Tuhan. Kamu dah sini. Datang Tuhan kasih pakai pakaian. Tuhan sendiri buat itu pakaian. Bagus kok tidak? Warna biru. Tuhan kasih pakaian. Tuhan kasih makan. Tapi dengar. Keluarlah kamu dari Firdaus. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti tinggal di luar dari inti kehidupan. Karena itu kepada penjahat yang bilang begini, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Bagus-bagus, mati neraka, susah-susah, surga. Mana yang baik? Mana-mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu pakaian bagus-bagus, pakaian badan bagus-bagus, pakaian ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita saja ini yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, lupa Tuhan. Itu hari belum kerja di PLN, berdoa keliling semua gereja yang ada di Sulawesi. Setelah diterima, sudah tidak ikut lagi. Dulu belum ada kios di rumah ini, berdoa keliling semua sinode. Ada kios di rumah, hari Minggu tidak gereja. Terus ini pendeta bilang, Ibu kenapa tidak gereja? Tuhan suka kasih kios, siapa mau jaga Tuhan? Ini baru kios, belum tambang nikel. Kalau dapat tambang nikel, tidak tahu gereja lagi bagaimana. Amin kok? Nah, saudara lihat sekarang, dengar. Ini semua habis ini. Tubuh, jiwa, roh yang sudah rusak ini. Terputus hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa ditebus dengan ayam. Korban-korban kita bisa kan ayam yang punya satu kehidupan. Dibutuhkan satu manusia yang punya tubuh, jiwa, roh.
tapi tidak berdosa, mau cari di mana? Allah berinisiatif di dalam Yesus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dia datang sebagai manusia. Karena dia tidak berdosa, maka kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Supaya kita menjadi ciptaan seperti yang. Kalau begitu, cari Tuhan jangan sekadar untuk dapat kesembuhan. Tuhan bisa sembuhkan orang atau tidak yang sakit. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Saya lihat ada yang biasa mabuk. Dia mabuk dari 24 Desember sampai 1 Januari. Istirahat sedikit minum ulang. Dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat kipas angin pulang pilek. Dia kalau cari Tuhan hanya untuk sembuh itu kita salah kenal Tuhan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat itu. Tuhan bisa bikin orang miskin jadi kaya kok tidak. Bisa, tapi bukan itu tujuannya. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumah, tinggal di penjara. Tapi kaya-kaya semua. Kita yang mengaku kenal Tuhan sedikit-sedikit garam habis. Sedikit-sedikit pulsa habis. Mau beli sepatu Natal saja pakai tanya ya dijual jual. Boleh bayar 6 kali. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk apa dia mau datang ke dunia? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Kalimat Tuhan Yesus ini jadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di. Umur panjang di. Jabatan di. Istri di. Senang dorang ini. Jangan fokus pada yang ditambah. Jadi ingat ada kerja-kerja jaringan tapi ingat berdoa juga. Kenapa? Pada akhirnya semua yang sifatnya material itu akan selesai. Pada akhirnya semua akan selesai. Saya suka bilang begini. Di usia 50 tahun. Cantik atau tidak cantik tidak penting lagi dalam hidup. Tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa. Waktu kita berumur 20-30 tahun itu yang kita rasa ini kinclong. Kinclong, mantap. 50, meleleh ini pipi, meleleh. Saya punya teman satu kami masih SMA, dia tato di sini. Guns N' Roses punya lambang yang orang pangku kaki melukis itu. Woi, bagus, tinta bagus, kulit bagus. Woi, kontrasnya dapat, mantap, mantap. Dia umur 43 tahun waktu dia sakit, saya pilih itu, saya sedih juga. Itu tato bukan orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu. Berubah. Itu hari tato naga. Sudah 50 jadi ulat bulu. Berubah. Tato mawar. 50 bunga pepaya. Akan berubah. Ibu-ibu, kalau ada yang tanya, ibu, seumur berapa? Terus ibu bilang, 50. Terus dia bilang, 50? Dapat lihat 35, jangan percaya. Masa kau umur 50 sama dengan 35? 15 di mana? 15 di mana? Ibu jalan dengan ibu punya anak gadis, terus ada yang tanya, yang ini siapa? Ini siapa ini? Ini saya punya anak gadis yang pertama. Dia kaget. Anak gadis? Dapat lihat rupa kakak adik. Jangan percaya. Masa ibu dan anak seperti kakak adik? Ibu dan anak kalau seperti kakak adik itu hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak pemuka terlalu tua. Jadi dengan mama itu dekat sekali. Kemungkinan kedua, mungkin dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin umur 5 tahun sudah kawin. Itu umur 50.
Umur 60 tahun, umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan. Itu kan rata-rata kasih pensiun orang di usia 60. Waktu kita masih aktif itu kita datang, anak-anak bisa bilang, siap laksanakan, lanjutkan, hormat. Aktif, itu aktif. Sudah pensiun, ketemu anak-anak baru lulus, dia lihat kita baru dia bilang, tua, asam urat aman kah? Menjengkelkan. Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Su pakai tongkat, mau naik di lantai 2 jalan utik. Umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan orang umur panjang. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Bahkan kaya atau miskin pun tidak penting. Tidak mungkin bisa beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita seperti mall saja. Mall dia perasa so habis, paling ayo. Mau harap apa? Kenapa? Supaya kalau Tuhan izinkan kepada kita diberi kepercayaan. Jangan lupa diri. Sukses itu apa? Sukses itu bukan karena orang tiba-tiba jadi kaya. Bukan karena tiba-tiba dia punya jabatan. Sukses itu bukan karena kemenangan. Kalau sukses itu. Sukses itu adalah orang yang tahu dia datang dari mana. Mau pergi ke mana. Dan dengan cara apa dia pergi ke situ. Asal, proses, tujuan. Orang kalau proses bagus, tujuan ada, tidak tahu asal, ini orang akan disebut lupa diri. Orang tahu asal, tujuan ada, proses tidak ada, itu orang gila. Saya duduk-duduk tiba-tiba ada yang bilang, Pak Pendeta ini uang 2 miliar, tolong ke Singapura, kasih habis dalam waktu 1 minggu ya. Saya yakin saya langsung gila. Kok tidak pernah berpikir tiba-tiba uang? Gila. Untung orang PLN ini orang teknis, dia mantap. Saya pernah pimpin satu acara syukuran ini. Ini orang ini tiba-tiba kata saya, pendeta. Pimpin ibadah syukur dulu. Syukur apa? Syukur wisuda. Wisuda apa? Wisuda S2. Siapa wisuda? Saya wisuda. Kuliah di mana? Tidak pernah kuliah tiba-tiba wisuda ini. Indonesia kacau karena manusia begitu. Proses menjadi penting. Orang tahu diri, proses ada. Tidak ada tujuan, dia hanya ikut arus. Gampang diprovokasi. Ada angin barat, dia ke timur. Angin tiup begini, dia mau lawan begitu. Sembarang sih. Orang yang tahu tujuan itu orang yang menguasai diri. Dia dari sini mau pergi ke Poso. Keluar di situ ada tawaran belok kiri atau belok kanan. Dia mau ke Poso dia belok. Sampai situ ada tawaran lagi. Ya, karena dia tahu tujuan. Di tengah jalan orang no. Di tengah jalan, tahu tujuan. Saya dengan Bapak ini, kami dua mau berperang lawan orang di sana. Kami dua pegang senjata. Kami merayap dari satu kursi ke kursi yang lain. Musuh juga merayap datang. Tiba-tiba saya injak beliau punya sepatu. Menurut saudara beliau marah saya atau tidak? Marah atau tidak? Tidak. Karena ada sesuatu yang penting sekali. Bayangkan kalau tidak ada musuh kami dia duduk-duduk. Saya muat kaki. Minimal dia bilang, kok tidak ada mata? Bagi orang yang punya tujuan, tidak ada waktu sekecil pun untuk melakukan yang tidak penting. Itu sukses.
Hanya dengan itulah orang bisa bekerja. Bekerja dengan baik. Berproses dengan baik. Selamat Natal. Tolong jawab saya dulu. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Diberkati kita semua. Mari tunduk kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami, kami dalam Tuhan. Benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu pasti jadi pelita bagi kaki kami. Terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.